data selesai penelitian diolah sama si Wafik. Tentang valuasi dari sebuah penelitian saya yang sekarang lagi dikerjakan itu adalah menilai seberapa besar sebuah nilai wisata religi. Nah, datanya sudah ada. Terus apa yang harus dilakukan ketika kita memasukkan data ini ke dalam startup? Gimana caranya? Dan ini yang pasti kalian alami setelah kalian mengumpulkan data, otomatis kan harus memasukkan datanya ke dalam software apapun itu, mau SPSS, mau Stata, sebetulnya formatnya sama. Kalian bisa melakukan editing dari si data tersebut di dalam si softwarenya. Kalau si Stata itu kan gampang, dia hanya sekedar minta komando edit, itu kita bisa memberikan perintah atau bahkan memberikan penggantian. Nah ya, dari si variabel tersebut. Contoh misalkan, name-nya di sini adalah variabelnya luar kota. Nah, bisa nggak kita ganti nama? Bisa. Misalkan supaya tidak terlalu dummy untuk luar kota. Dummy DLK. Labelnya artinya nama itu adalah nama yang akan masuk ke dalam persamaan. Tapi kalau label itu adalah penjelasan dari si nama. Makanya di sini saya masukkan dummy luar kota. Nah, DLK itu adalah dummy luar kota. Nah, misalkan yang kedua, ini seingat saya ini adalah usia. Saya kasih nama age. Nah, tapi di sini artinya dia adalah usia. Usia responden. Nah, itu yang harus kalian lakukan terlebih awal ketika memasukkan data yang sifatnya primer. Kalian cleaning dulu datanya, bersihin dulu datanya, dan beri nama. Ya, beri nama dan label dari setiap data tersebut. Ini kan belum jelas SD ini apa. Ternyata SD ini bentuknya 0 sama 1. Ya. Saya membuat SD ini daripada dia dibuat jadi umur atau tahun lama pendidikan, saya membuat dia jadi dummy antara 0 dan 1. Jadi kalau misalkan dia pendidikannya S, kan gini ya, si kuesionernya kan seperti ini. Nah, kuesioner, coba ya. Kuesioner penelitian. Terima kasih. Nah, ini saya mau menunjukkan jadi saya yang berikutnya, yang soal membuat dummy variabel. Nah, daripada kadang ya kan sulit kita misalkan bertanya berapa tahun Anda sekolah. Sulit kan? Misalkan kayak saya S1-nya selesai 2011, tapi baru mulai S2 2013. Ada gap year kan? Nah, gap year itu dihitung atau tidak?
Itu kan jadi masalah. Daripada kita memperhitungkan hal tersebut, maka sebetulnya kita bisa bertanya dan mengubah si variabel tadi menjadi variabel yang sifatnya kualitatif. Masukinnya gimana? Contoh misalkan pendidikan yang contoh sebelumnya itu adalah berupa tahun, sekarang saya jadikan dia 1 dan 0. Jadi kalau SD dia itu sama dengan 1, tapi kalau bukan 0. Kalau SMA itu sama dengan 1, kalau bukan 0. Nah, makanya di sini tuh hanya ada satu identitas dari pendidikan. Tidak mungkin ada satu identitas yang sama. Jadi misalkan S1-nya 1, SD-nya 1. Nah, ini cara kalau kalian mengubah variabel tersebut menjadi sebuah variabel yang memang tadi bentuknya harus dummy, bentuknya harus jadi variabel yang sederhana. Ini caranya. Jadi tinggal nanti kita regresinya, interpretasi regresinya kan sudah tahu ya. Jadi kalau misalkan dia signifikan dan berpengaruh, ya tinggal berarti yang S2 itu akan lebih tinggi. Itu cara yang lazim bisa kita lakukan. Sama halnya dengan contoh yang lain. Misalkan nih, ketika dia motivasi, misalkan motivasi Anda datang ke sini itu ngapain? Rekreasi, bekerja, berolahraga dan lainnya. Nah, silakan kita bisa membuat dia menjadi variabel yang sama. Dia akan berubah menjadi variabel yang. Nah, bahkan penelitian saya ini malah sekarang isinya dummy semua, rata-rata dummy, kecuali untuk usia, untuk pendapatan, dan untuk pengeluaran. Itu boleh dilakukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, ada pertanyaan? Bagaimana kalau dengan laki-laki dan perempuan? Bisa nggak kita bikin dummy? Bisa. Bagaimana dengan kaya dan miskin? Mana yang harus dikasih 1, mana yang harus dikasih 0? Laki itu harus dikasih 1, harus dikasih 0. 1. Kenapa? Hah? Bebas? Tergantung yang ngisi. Yakin bebas? Kan gini ya, nih. Bisa 1 bisa 0. Nah, saya harus Kalau milihnya perempuan, perempuannya 1, lebihnya 0. saya clear dulu deh. Clear. I need to clear the mouth. Nih ya, saya mau kasih contoh yang BWGHT aja tadi, soalnya yang tadi belum di-cleaning. Mail itu kan, edit mail atau pro mail. Yes. Mail itu di sini 1. Ya. Berarti kalau saya regresi
si male itu misalkan BWGHT terhadap male aja ya. Nah, si male ini kan koefisiennya 2,9. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan saya female sama dengan 0? Replace female sama dengan 1 jika male itu sama dengan 0. Oh, sorry. Edit male female ya, berlawanan kan, ya kan? 1 0 0 1 1 0 1. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya regresi BWGHT? Kalau tadi sebelumnya saya regresi terhadap male, sekarang saya regresi terhadap female. Nih, female minus 2,9, male 2,9. Artinya apa? Bertolak. Ya, masalah nggak kalau kita ngasih identitas yang salah? Masa Masalah. Kan gini, kalau ternyata hasilnya mau di male kan, mau di female kan, sebenarnya nggak masalah, karena dia akan berlawanan, ya kan? Dia akan berlawanan. Contoh misalkan ketika anaknya laki-laki, ternyata beratnya itu plus 2,9, tapi ketika anaknya perempuan dia itu minus 2,9, ya kan? Nah, jadinya sebetulnya secara memasukkan sih nggak masalah, tapi secara model tujuan kita tuh mau membuktikan apa, itu yang jadi masalah. Jadi kalau contoh misalkan kaya dan miskin, ya, mana yang lebih baik? Memberi nilai 1 kepada si kaya atau memberi nilai 1 kepada si miskin? 1 kepada si kaya. Kenapa? Kenapa? Karena biasanya ya, yang kaya itu akan berpengaruh positif misalkan terhadap pembeliannya. Jadi itu yang harus hati-hati. Contoh misalkan antara memberi nilai 1 dan 0 terhadap sebuah variabel yang memang sebetulnya nggak ada yang lebih baik. Ya kan, antara male dan female itu kan nggak ada yang lebih baik. Kita hanya akan memberikan identitas. Ini yang harus hati-hati ketika kita memberikan identitas kepada sebuah variabel yang memang tidak punya nilai lebih tinggi daripada yang lain. Ya, variabel nominal lah ya, data-data yang seperti nominal, ya nominal male, female. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Jika yes,
Berarti kalau antara tadi male sama female, berarti yang harusnya jadi satu itu si cowok ya, karena dia yang lebih berpengaruh. Sebenarnya bukan masalah lebih berpengaruhnya, cuman saya tanya arah tujuan penelitiannya mau apa? Kalau mau membuktikan karena koefisiennya akan sama saja, ya kan? Koefisiennya sama saja, yang beda adalah arah atau pengaruh dari koefisiennya. Jadi kalau mau dibalik pun sebenarnya nggak masalah, cuman yang mau dibuktikan oleh kalian apa? Cowoknya. Yes. Iya. Karena nggak ngaruh kalau misalkan mau dibikin jadi male, mau dibikin jadi female, itu nggak ngaruh. Selama ya tadi dia itu pasti secara otomatis akan jadi kebalikannya. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Padahal udah di clear. Kenapa regresi sebelumnya masih ikut? Aman? Ah? Apa? Sampai mana? Puas ya nak? Ya nanti lah sampai materi terakhir. Materi belum beres. Oh, masih panjang. Termasuk berarti ini termasuk. Ini termasuk. Mana nih Pak? Ah? Mana? Di kelas. Boleh lihat hati? Boleh. Enggak lah. Kelompok. Karena kan ini apa pemahaman mandiri ya. Skripsi kan kalian harus sendiri-sendiri. Ada yang duluan, ada yang ketinggalan, ada yang belakangan, ada yang nggak lulus. Oke, saya cuma mau sampai sini ya. Saya cuma mau jelasin tes sama dummy. Minggu depan kita ubah dummy-nya jadi Y. Kan kalau sekarang dummy itu ada di X. Bagaimana kalau misalkan dummy-nya itu jadi Y? Jadi pengaruh pria terhadap berat lahir. Gimana? Bisa. 1 dan 0-nya jadi dependent variable. Oh. Karena itu beda lagi cara regresinya. Ya, kalau satunya jadi X kan gampang. 1 dan 0 jadi X gampang. Jadi kita tinggal menjelaskan bahwa yang laki itu pasti lebih besar pengaruhnya atau lebih berat badannya. Yang kaya misalkan lebih banyak pendapatannya. Nah, misalnya kayak gitu misalkan ya. Itu mudah. Tapi kalau misalkan berikutnya yang harus saya jelasin adalah ketika dummy dia pindah jadi dependent variable. Bisa nggak Pak? Bisa banget. Bisa banget. Jadi berubah dia fungsinya. Perlu latihan lagi nggak sih? Boleh. Kemarin kan bisa kan yang kemarin?
Atau kurang yang kemarin? Kayaknya harus diwajibkan deh ya untuk masing-masing. Ya, untuk masing-masing. Nanti minggu depan berarti saya kasih tes untuk masing-masing. Kerjakan secara mandiri. Di rumah. Sini lah. Di sini. Ini kan Nyobain puas. semacam. Libur. Gak usah, saya yang menyelesaikan. Kalian tinggal interpretasi. Atau beda-beda. Berarti kalau puasnya kita boleh Pak? kalau puas kita yang mengelola sendiri. Enggak, saya. Oh, kita tinggal interpretasi. Betul. Taksi. Kalau mau kayak gitu sebenarnya bisa, cuman kan saya tahu kalian nggak semua bawa laptop kan. Kecuali kalau misalkan kalian kita ujiannya di lab, praktikum. Kalau mau Interpretasi aja. minggu depan kita latihan ya interpretasi mulai dari uji-ujinya sampai dengan regresinya. Tapi langsung dibahas Kak yang benernya kayak gimana? Boleh. Biar tahu. Ya. Oke, udah ya.